Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Di malam hari ini saya mengulangi sedikit karena tadi belum terrecord zakat yang sudah kita tahu tadi ya, bahwa potensi dan realisasinya itu belum sesuai dengan ekspektasi karena memang sebenarnya zakat itu adalah salah satu instrumen yang penting sekali untuk tadi menjadi jembatan antara masyarakat yang surplus dengan masyarakat yang rentan agar masyarakat yang rentan ini bisa mencapai kesejahteraannya. Nah, malam ini Mas Zulfikar mengangkat tema zakat blockchain. Mungkin teman-teman pas baca tema kali ini sangat apa ya tertarik mungkin kok bisa zakat dengan blockchain gitu. Mungkin juga teman-teman belum, mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar ataupun belum pernah membaca jurnalnya dan seperti apa budget itu, apakah berhubungan dengan tadi penghimpunan atau penyaluran ataupun pengelolaan atau tadi tentang terkait transparansi tata kelola. Kemudian kalau kita merujuk dari definisi blockchain sendiri kan secara apa ya, secara sederhana itu kan blockchain itu kan mekanisme, kalau saya baca ya, mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Nah, nanti apa sih korelasinya nih sama eh, zakat, mobil khusus zakat di Indonesia? Untuk itu, Mas Zulfikar perlu ada share screen maupun boten. Ya, ada Mbak. Ya, sudah saya berikan akses untuk share screen. Teman-teman di Oke, sini siap. mungkin sudah sangat excited untuk mendengarkan penjelasan dari Mas Zulfikar. Untuk itu, pada Mas Zulfikar, saya persilahkan. Matur nuwun Mbak Najmi. Saya izin share screen gitu. Mas. Sudah kelihatan nggih Mbak? Sudah Mas, sampun, sampun sudah. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, termasuk juga nikmat Islam, nikmat iman, termasuk nikmat kesempatan untuk mungkin sama-sama belajar, sharing pada malam hari ini, yang mungkin banyak dari teman-teman kita tidak memiliki kesempatan tersebut. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu dengan segala tabiat yang mengikutinya, beliau adalah seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang sampai dengan hal yang terkecil pun, beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang tentu dengan segala perilaku baiknya yang perlu kita contoh, yang insya Allah bisa menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman ICANS, Institute of Islamic Economic Studies, yang diinisiasi oleh teman-teman, termasuk Mbak Najmi dan juga teman-teman dosen, beberapa dosen UAD yang saya kenal. Nah, sebelumnya saya terima kasih dulu sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing, belajar pada malam hari ini. Kedua, mungkin saya sebelumnya mohon maaf ini tidak dapat menggunakan virtual background karena kebetulan kamera saya ini agak error, jadi saya perlu pakai kamera eksternal. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin disclaimer dulu ini Mbak Najmi dan teman-teman semuanya. Saya
juga sama-sama masih belajar dengan teman-teman, eh, juga belum begitu banyak mengetahui banyak hal tentang zakat blockchain, dan ini materi ini juga belum beberapa waktu terakhir yang baru saya baca, artinya masih banyak juga yang perlu banyak dipelajari, yang perlu banyak diketahui, termasuk juga bagaimana kemudian hal-hal teknis di dalam mengelola zakat dengan blockchain. Nah, oleh karena itu, tentu pemahaman saya masih jauh dari kata sempurna. Nah, mungkin nanti harapannya teman-teman mungkin ada yang lebih mengetahui, ada ataupun mungkin ada pemahaman yang belum tersampaikan, nanti bisa sama-sama kita sharing, berpendapat, berdiskusi dan seterusnya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk membahas berkaitan dengan zakat blockchain. Paling tidak nanti kita akan membahas sedikitnya 4 poin utama, bagaimana kemudian sebelum memasuki pembahasan berkaitan dengan zakat blockchain itu sendiri, bagaimana kemudian pengelolaan dana zakat dalam konteks khususnya Indonesia. Kemudian kita memasuk pembahasan definisi dan juga hukum blockchain itu sendiri, karena mungkin sebagian dari kita mungkin masih belum terlalu familiar berkaitan dengan hukum, karena beberapa saudara kita Muslim juga berhati-hati ketika menggunakan sesuatu hal yang baru, dan oleh karena itu juga paling tidak bisa memberikan sedikit insight berkaitan dengan hukum khususnya dalam konteks pembahasan kita malam ini, yaitu blockchain, zakat blockchain. Kemudian nanti kita juga sedikit akan membahas urgensi dan potensi blockchain, khususnya dalam konteks manajemen pengelolaan zakat. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan tantangan implementasi blockchain itu sendiri. Nah, yang pertama berkaitan dengan optimalisasi, urgensi optimalisasi pengelolaan dana zakat. Sebenarnya ini juga merupakan bagian dari landasan ataupun latar belakang mengapa kemudian kita perlu menggunakan zakat blockchain, walaupun kemudian masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Pertama, dalam konteks persoalan perzakatan, kita melihat mungkin tidak banyak, tetapi ada bahwa kemudian di dalam pengelolaan dana zakat, khususnya di Indonesia, itu masih terjadi penyelewangan pengelolaan dana. Lebih-lebih lagi korupsi yang terjadi di dalam pengelolaan dana zakat. Misalnya beberapa waktu lalu, kalau tidak salah setahun 2 tahun lalu, ada salah satu anggota Basda, amil zakat daerah, salah satu daerah di kota Jambi, itu beliau tertangkap kasus korupsi penggelapan dana Badan Amil Zakat Daerah sekitar tahun 2016 sampai dengan 2001. Nah, dia mengkorupsi dana zakat dengan total kira-kira kisaran pada 1,2 miliar. Nah, ini artinya ada sistem pengelolaan yang berpotensi untuk merugikan negara, khususnya umat Islam yang mengelola dana zakat dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan melalui dana zakat itu sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan motivasi bagi kami, khususnya yang concern di dalam pengelolaan dana zakat, khususnya praktisi. Saya juga sebenarnya bukan merupakan seorang praktisi, tetapi kemudian ada beberapa hal yang saya pelajari di dalam manajemen pengelolaan zakat itu sendiri di perkuliahan. Nah, oleh karena itu, salah satu pembahasan saya yang ingin saya sampaikan ya termasuk ini tadi, bagaimana kemudian tata kelola lembaga zakat yang baik. Nah, ini kemudian menjadi persoalan ketika muzaki yang sudah menitipkan, mengamanahkan dana zakatnya kepada lembaga zakat, kemudian diselewengkan untuk kepentingan individunya, untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari cara bagaimana kemudian agar eh, paling tidak bisa mencegah terjadinya potensi kecurangan ini, potensi fraud terhadap pengelolaan dana zakat. Nah, hal itu paling tidak bisa dimulai dari bagaimana kemudian membangun sistem tata kelola zakat yang baik. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu bisa kita ambil
langkah yang bisa kita ambil adalah dengan memperbaiki tata kelola lembaga zakat itu sendiri. Nah, upaya inilah yang kemudian bisa ditempuh oleh penggunaan blockchain itu sendiri di dalam manajemen pengelolaan dana zakat. Walaupun mungkin sejauh ini masih banyak kekurangan bagaimana kemudian untuk mengimplementasikan blockchain itu sendiri di dalam pengelolaan dana zakat. Nah, maka kemudian saat pengelolaan tata kelola lembaga zakat itu baik, otomatis secara tidak langsung akan membangun kepercayaan muzaki untuk memberikan ataupun menitipkan dana zakatnya kepada lembaga zakat. Jadi banyak kita lihat masyarakat khususnya umat muslim yang telah memenuhi syarat nisabnya untuk mengeluarkan zakat, beliau tidak langsung mengeluarkan dana zakatnya melalui amil, melalui lembaga zakat. Nah, beliau justru langsung mengeluarkan dana zakatnya kepada para mustahik, kepada orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang berhak, dan lain sebagainya. Itu artinya di dalam proses pengelolaan dana zakat ada ketidakpercayaan muzaki terhadap lembaga zakat yang diamanahi untuk mengelola zakat, dana zakat. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki tata kelola lembaga zakat ini. Nah, dengan memperbaiki tata kelola lembaga zakat ini, niscaya pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk kemudian menitipkan dananya kepada lembaga zakat itu sendiri. Dan pada akhirnya tentu saat muzaki menitipkan dana zakatnya kepada lembaga ambil zakat, tentu akan mampu secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan mustahik. Artinya semakin banyak dana yang dikelola, maka semakin banyak pula mustahik yang mendapatkan kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat itu sendiri. Maka upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan dengan memperbaiki tata kelola lembaga zakat. Salah satunya upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan blockchain, mengimplementasikan blockchain pada tata kelola lembaga zakat itu sendiri. Nah, ini paling tidak latar belakang atau urgensi mengapa kemudian kita perlu untuk menerapkan ataupun mengimplementasikan blockchain pada tata kelola lembaga zakat untuk mencegah itu tadi penyelewengan, potensi fraud dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan blockchain. Nah, secara definitif, definisi kita bisa mendefinisikan bahwa blockchain itu adalah tempat penyimpanan data yang terhubung ke setiap pihak, di mana transaksi akan diverifikasi dan disepakati bersama oleh setiap pihak dalam sistem. Nah, kalau kita membaca bagaimana kemudian pergerakan sistem, khususnya yang umum banyak diimplementasikan oleh institusi-institusi ataupun organisasi, itu transaksi ataupun yang dilakukan oleh beberapa pihak itu tidak langsung terhubung antara satu pihak atau dengan pihak lain. Artinya ada pihak ketiga yang eh, menjalankan sistem tersebut. Nah, blockchain berusaha untuk memutus mata rantai tersebut sehingga setiap pihak itu saling terhubung satu sama lain. Misalnya di dalam suatu komunitas, misalnya dalam pengelolaan eh, suatu hal, misalnya ada sebuah lembaga atau dalam konteks lembaga zakat misalnya, ada mustahik, ada muzaki, ada amil zakat. Nah, kalau kita lihat proses saat ini adalah muzaki memberikan ataupun menitipkan dananya kepada amil zakat, kemudian disalurkan kepada mustahik. Nah, tapi dengan menggunakan blockchain ini akan memutus ataupun paling tidak memberikan transparansi bagaimana kemudian dananya itu disalurkan. Nah, melalui blockchain, muzaki itu tahu kemana dananya disalurkan kepada mustahik. Melalui blockchain ini tahu kapan dananya disalurkan kepada mustahik. Artinya setiap pihak itu terhubung. Muzaki dengan mustahik, muzaki dengan amil zakat, amil dengan mustahik, amil dengan muzaki, dan seterusnya. Nah, inilah yang dicoba dilakukan oleh blockchain di mana setiap transaksi itu terhubung. Artinya satu pihak akan terhubung dengan pihak lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian mencegah adanya potensi tadi, kecurangan, potensi fraud. Artinya ketika semua pihak itu terhubung, maka setiap pihak itu akan mengetahui bagaimana kemudian transparansi terjadi di antara
mereka itu sendiri. Nah, maka kemudian di sini dilanjutkan karakteristik utama dari blockchain itu adalah desentralisasi, yang berarti tidak ada satu entitas pun yang memiliki kontrol penuh atas seluruh jaringan, menjadikannya transparan dan resisten terhadap manipulasi. Jadi, karakteristik utama dari blockchain ini adalah desentralisasi. Artinya tidak ada yang memiliki hak penuh, kontrol penuh di dalam sistem tersebut. Setiap orang memiliki kuasa atas setiap transaksi yang terjadi. Jadinya tidak ada yang memiliki super power di dalam mengintervensi setiap transaksi itu sendiri. Setiap pihak memiliki kuasa ketika melakukan transaksi. Makanya kemudian biasa kita sebut dengan smart contract atau kontrak pintar, karena kepintarannya itu ada desentralisasi, tidak tersentral kepada satu pihak, tetapi setiap pihak itu memiliki kuasa dari setiap transaksi yang dilakukan. Ini paling tidak secara sederhana bisa kita artikan dari blockchain itu sendiri. Nah, kemudian mungkin sebelum melanjutkan, mungkin sebagian kita ada yang belum familiar apa yang kemudian disebut dengan blockchain, apa kemudian disebut dengan Bitcoin. Nah, teman-teman semuanya, Bitcoin itu bukan blockchain itu tidak sama dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu adalah merupakan mata uang cryptocurrency yang digunakan sebagai transaksi. Nah, kalau blockchain ini adalah sebuah sistem teknologi yang mendukung dilakukan transaksi. Jadi berbeda antara perlu kita bedakan antara blockchain dengan Bitcoin itu sendiri. Misalnya ada Ethereum, ada lithium dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bagian cryptocurrency, mata uang. Kalau blockchain itu adalah sebuah sistem yang dibangun untuk penyimpanan data itu tadi. Nah, selanjutnya ini merupakan paling tidak apa landasan kebolehan untuk kita menggunakan blockchain itu sendiri di dalam tata kelola lembaga zakat. Kalau kita telusuri, tentu termasuk juga dalam konteks teknologi, kita mungkin tidak akan menemukan dalil-dalil yang secara spesifik membahas tentang teknologi, baik itu Al-Quran, As-Sunnah, dan seterusnya. Kalau kita membentuk hierarki kan tentu kita akan mengambil dari Al-Quran. Kalau kemudian tidak ada, kita mencari di hadis. Kemudian tidak ada lagi seterusnya pendapat ulama, termasuk juga kalau tidak ada ya tentu akan menggunakan pendapat ulama tadi yang dihasilkan misalnya dalam konteks ini kaidah fikih. Nah, karena blockchain ini tidak ada di dalam teks-teks yang dikatakan oleh nas-nas Al-Quran maupun Sunnah, maka kemudian para ulama mengambil hukum daripada kaidah usul. Tentu sebagian teman-teman sudah familiar dengan kaidah usul ini yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibaha hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Nah, pada dasarnya hukum asal muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Nah, misalnya dalam konteks sehari-hari, pisau itu hukumnya tentu boleh karena akan membantu kita misalnya memasak, memotong sayuran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian pisau misalnya digunakan untuk melukai orang, mencederai orang, bahkan sampai membunuh, maka hukumnya bisa berubah menjadi haram. Nah, demikian juga dengan penggunaan blockchain itu sendiri. Blockchain ini sebenarnya tidak ada hukumnya, hukum asalnya adalah diperbolehkan, tapi karena kemudian itu akan membantu, tentu di dalam tata kelola lembaga zakat tentu akan bisa menjadi sunnah mungkin, karena bisa jadi akan memberikan transparansi di dalam pengelolaan zakat, karena kemudian memberikan kebaikan kemaslahatan di dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Walaupun kita tahu dasar hukumnya adalah mubah ataupun boleh. Maka kemudian dalam konteks ini penggunaan blockchain, teknologi blockchain bisa kita katakan mubah itu sendiri. Berbeda misalnya dalam konteks eh, mata uang tadi, cryptocurrency misalnya Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, itu mungkin masih ada perdebatan di kalangan ulama bagaimana kemudian menggunakan hal tersebut, Bitcoin dan seterusnya, karena masih ada perdebatan di kalangan ulama, misalnya tidak ada underlying aset dan lain sebagainya. Maka kemudian itu masih abu-abu hukumnya. Tapi kalau misalnya blockchain, karena ini adalah sebuah sistem yang membantu lembaga, institusi, individu, seseorang
agar kemudian mencapai kemaslahatan, misalnya tadi menghindari penyelewengan dana, maka kemudian hukumnya tentu dibolehkan. Ini paling tidak dasar utama yang menjadi landasan kebolehan blockchain. Nah, kita masuk ke potensi blockchain itu sendiri pada pengelolaan dana zakat. Paling tidak saya bisa mengambil, menyimpulkan bahwa ada 5 poin penting yang bisa kita ambil dari optimalisasi penggunaan blockchain itu sendiri pada pengelolaan dana zakat. Yang pertama adalah keamanan data. Nah, data dalam blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi karena setiap blok dalam rantai itu memerlukan validasi atau dari validator jaringan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, kalau kita mendefinisikan secara literal kata blok kan itu sebuah blok, chain itu kan rantai. Jadi artinya ada rantai blok. Nah, rantai blok ini terhubung antara setiap pihak. Satu pihak dengan pihak lain. Sehingga setiap orang itu mengetahui validitas dari data yang dilakukan, transaksi dilakukan. Nah, oleh karena itu, selain itu juga, itu terdapat validator jaringan. Atau bisa kita katakan misalnya auditor independen lah. Bahwa kemudian menjamin terjadinya keamanan data dari setiap transaksi yang dilakukan. Nah, ini mengurangi potensi terjadinya kecurangan pihak yang ingin mengelabui transaksi. Kemudian kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, setiap transaksi yang tercatat di dalam blockchain itu sendiri dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat, termasuk juga Muzaki dapat melihat secara langsung bagaimana dana mereka digunakan. Nah, ini juga termasuk bagian daripada kelebihan blockchain saat teknologi ini digunakan di dalam pengelolaan dana zakat. Sebab saat Muzaki itu memberikan dana zakatnya kepada amil zakat, kemudian disampaikan kepada mustahik, itu akan terlacak, akan terbaca, akan ada tracking yang oleh sistem blockchain yang ambil. Jadi artinya kapan dana itu diberikan, kapan dana itu disalurkan, kepada siapa mustahik siapa dana itu disalurkan, artinya ada transparansi sehingga akuntabilitas itu terjamin tanggung jawabnya kepada muzaki itu sendiri. Kemudian di sini ada otomatisasi proses. Nah, seperti kami katakan tadi bahwa di dalam blockchain ini ada yang disebut sebagai smart contract atau kontrak pintar. Nah, di mana dapat secara otomatis mengalokasikan dana zakat kepada yang berhak tanpa perlu mengintervensi manual. Nah, ini juga mengurangi waktu dan biaya administrasi. Jadi saat kita melakukan transaksi di dalam sistem blockchain ini sendiri, tentu setiap pihak itu sendiri akan secara otomatis akan tersalurkan. Artinya tidak perlu lagi melakukan intervensi di dalam setiap transaksi karena blockchain secara otomatis akan melakukan proses sesuai dengan yang menjadi prioritas. Misalnya ada beberapa mustahik di dalam lembaga zakat itu sendiri yang memerlukan bantuan. Nah, melalui blockchain, setiap mustahik itu akan mendapatkan prioritas tanpa perlu mengintervensi. Artinya blockchain ini akan langsung menyalurkan dananya kepada mustahik tersebut sehingga pada hakikatnya juga akan tentu akan mengurangi waktu biaya administrasi. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus misalnya dalam konteks penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat itu seringkali terlambat atau bahkan tidak tersalurkan atau mungkin bahkan tersalurkan tapi bukan pada pihak yang tepat. Nah, hal ini justru akan memberikan ketimpangan bagi proses penyaluran dana zakat itu sendiri. Nah, blockchain ini berusaha untuk memberikan penyaluran yang sesuai dengan pihak-pihak yang terkait karena dia bisa membaca secara otomatis kepada siapa yang membutuhkan. Bayangkan kalau misalnya dalam konteks manual justru kita terlambat memberikan ataupun menyalurkan dana zakat. Bisa jadi orang-orang saudara-saudara kita yang kurang mampu misalnya menerima dana ataupun sembako dari orang-orang non-Muslim justru akan mengakibatkan kristenisasi misalnya. Nah, justru hal-hal seperti ini walaupun kemudian kurang familiar di kita, tapi justru pada faktanya di lapangan itu ada karena saluran kepada mustahik itu justru terlambat ataupun malah tidak tepat sasaran. Nah, kemudian selanjutnya ada efisiensi biaya administrasi. Kita tahu bahwa eh, di dalam menyalurkan dana zakat kita akan memerlukan banyak transaksi
misalnya transfer dan lain sebagainya, itu tuh kan tentu akan memerlukan biaya administrasi yang banyak. Nah, melalui penggunaan blockchain ini, transaksinya akan berbentuk peer-to-peer tanpa perantara, sehingga mengurangi biaya transaksi yang biasanya dikenakan oleh bank ataupun lembaga keuangan. Misalnya kalau kita ingin mengirim uang 1 dolar, misalnya ke Amerika untuk eh, ataupun ke negara-negara miskin misalnya untuk melakukan menyalurkan dana zakat. Kita kirim 1 dolar, justru bisa jadi biaya kirimnya itu yang lebih mahal. Nah, maka kemudian melalui blockchain ini melakukan efisiensi biaya administrasi sehingga uang dana muzaki yang terkumpul itu bisa lebih optimal untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri. Nah, maka pada akhirnya juga uang yang terkumpul itu lebih banyak, manfaatnya lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan tidak tertumpuk pada proses-proses administratif seperti ini. Dan yang terakhir tentu aksesibilitas yang luas. Kita tahu bahwa salah satu persoalan di dalam penyaluran dana zakat itu kadangkala juga aksesnya yang hanya di sekitar-sekitar situ saja. Justru tidak memperlihatkan prioritas pengelolaan ataupun penyaluran dana zakat itu sendiri. Nah, melalui blockchain ini dana zakat itu didistribusikan ke daerah, misalnya daerah terpencil. Misalnya kita yang di Jogja, kita yang di Jakarta itu menyalurkan ke daerah-daerah terpencil di daerah 3T. Nah, ini bisa didistribusikan sekaligus mendorong atau mungkin bahkan dalam kancah yang lebih luas, kancah global misalnya itu mendorong partisipasi masyarakat eh, luar global itu untuk bisa mendorong menjadi muzaki sehingga manfaatnya itu bukan hanya antar daerah, antar kota, tetapi bisa skalanya yang lebih luas dan tentu manfaatnya dirasakan oleh semua pihak. Nah, ini beberapa potensi yang kemudian bisa kita dapatkan saat mengimplementasikan blockchain itu sendiri di dalam pengelolaan dana zakat. Tetapi kemudian di dalam implementasi ini tentu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu diperhatikan karena tidak semudah kita membayangkan untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikan. Sama seperti misalnya internet zaman dulu, sebagian dari kita mungkin belum familiar apa yang disebut dengan internet, apa yang disebut dengan Facebook, apa yang disebut dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi hari ini setiap dari kita hampir menggunakan teknologi, internet dan seterusnya. Nah, tetapi paling tidak upaya-upaya yang seperti ini yang kita perlu berikan. Walaupun kemudian potensi blockchain ini banyak, tetapi kemudian implementasinya mungkin saat ini belum, tetapi kemudian bisa kita berikan insight di masa depan bahwa ada loh upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tata kelola lembaga zakat. Nah, ini paling tidak tantangan implementasi blockchain itu sendiri, paling tidak ada 2 poin utama. Pertama, tentu regulasi dan payung hukum. Kita tahu bahwa dalam konteks Indonesia ini belum terdapat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang mengakomodir penggunaan blockchain itu sendiri, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat. Maka di masa depan tentu kita berharap bukan hanya pada persoalan industri keuangan, lembaga keuangan, tetapi juga bisa masuk pada ranah filantropi seperti pengelolaan dana zakat, sehingga itu bisa memberikan kepastian kepada siapa saja, baik itu kepada lembaga zakat, kepada muzaki, ataupun bahkan kepada mustahik yang berhak. Nah, kemudian kedua tentu pemahaman dan kesadaran kita. Eh, blok Blockchain ini, khususnya zakat blockchain ini masih belum familiar di masyarakat kita karena memang teknologi yang super canggih dan oleh karena itu masih memerlukan banyak sosialisasi, banyak diskursus, banyak juga kemudian pembelajaran-pembelajaran, maka kemudian kita perlu sebagai bagian dari umat Islam yang tinggal di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak. Selain itu juga dengan potensi zakat yang tentu kita tahu sangat besar, kalau tidak salah sekitar 200 triliun, tetapi realisasinya tidak sampai sekitar 5%. Nah, artinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi tersebut. Nah, salah satunya dengan upaya untuk menggunakan teknologi ini sehingga meningkatkan transparansi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan Muzaki itu sendiri. Tetapi kemudian kesadaran dan pemahaman kita masih sangat kurang kurang lebih-lebih lagi bagaimana kemudian mengimplementasikan teknologi blockchain ini di dalam konteks kehidupan kita masih kurang. Nah, oleh karena itu
masih banyak PR yang perlu kita lakukan, masih banyak PR yang perlu kita selesaikan, khususnya untuk mempelajari teknologi blockchain ini, bagaimana kemudian mengimplementasikan dalam konteks tata kelola lembaga zakat. Nah, besar harapan apapun upaya-upaya yang kita lakukan hari ini, paling tidak bisa memberikan insight ataupun landasan bagaimana kemudian agar penggunaan blockchain ini di masa depan bisa memberikan banyak manfaat khususnya kepada stakeholder lembaga zakat, mustahik, muzaki itu sendiri. Nah, itu paling tidak Mbak Najemi yang bisa saya sampaikan dahulu. Mungkin kita bisa diskusi ataupun memberikan tanggapan teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfikar atas Ini, Pak. pemaparan ini, ilmu baru untuk kita semua terkait dengan zakat blockchain. Ternyata zakat blockchain itu berkaitan dengan tata kelola dari perhimpunan, pengelolaan sampai penyelenggaraan zakat itu berkaitan gitu, berkaitan dengan blockchain sendiri. Nah, untuk teman-teman bisa silakan untuk mungkin mau memberi tanggapan atau pertanyaan bisa langsung raise hand ataupun melalui chat gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman nih, Mas Zulfikar, mungkin penasaran. Jadi kan Mas Zulfikar mengatakan bahwa apa, implementasi blockchain di masa depan gitu kan. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri itu implementasi blockchain itu sampai mana, Mas? Atau malah belum sama sekali? Sejauh pengetahuan saya, implementasi blockchain itu sudah diterapkan oleh lembaga keuangan, tetapi kemudian belum merata secara menyeluruh kepada seluruh lembaga keuangan. Hanya beberapa lembaga keuangan yang menggunakan teknologi blockchain. Saya belum tahu pastinya lembaga keuangannya itu apa, tetapi yang baru saya dengar sejauh ini, yang menggunakan teknologi blockchain itu hanya beberapa lembaga keuangan. Karena kita tahu bahwa implementasi blockchain ini membutuhkan banyak biaya di awal karena akan membangun sebuah sistem. Nah, Betul. sebuah sistem inilah yang kemudian memerlukan banyak biaya, banyak sosialisasi, banyak memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Karena lebih-lebih kita tahu bahwa khususnya dalam konteks penerapan, jangan jauh-jauh deh ke blockchain, misalnya penerapan teknologi di dalam pengelolaan dana zakat, ataupun misalnya penggunaan internet, penggunaan m-banking, dan lain sebagainya, itu lembaga zakat khususnya di daerah-daerah itu belum melek terhadap penggunaan teknologi di dalam mengelola dana zakat. Nah, apalagi lebih-lebih terhadap penggunaan blockchain itu sendiri di dalam penggunaan dana zakat. Maka kemudian masih perlu banyak yang kemudian diperbaiki, masih perlu banyak kemudian dipelajari, disosialisasikan kepada masyarakat akar rumput khususnya yang mengelola lembaga zakat itu sendiri. Tetapi paling tidak upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa setidaknya membuka cakrawala bahwa potensi zakat blockchain itu sangat besar loh. Saat kita mampu mengimplementasikan, itu tentu akan memberikan dampak yang baik bagi tata kelola lembaga zakat. Transparansinya ada, akuntabilitasnya ada, dana zakatnya bisa di-tracking, muzaki bisa tahu kemana arah penyaluran dana zakat, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal positif ini yang bisa kita lakukan untuk mendukung di masa depan untuk penggunaan blockchain. Tetapi saat ini saya belum banyak tahu ya bahwa beberapa lembaga itu yang menggunakan blockchain karena memang teknologinya yang masih belum banyak disadari oleh masyarakat kita. Iya, iya. Mungkin itu Mbak Najmi. Jadi untuk lembaga zakat sendiri masih eh, malah belum ada ya kalau pembelian zakat. Sejauh pengetahuan saya belum ya Mbak, karena memang Hmm. sangat implementasinya sangat rumit. Oke Mas, ini ternyata ada pertanyaan dari jamaah Zoomnya. Hmm. Yang pertama dari ini Mbak atau Mas ya? Oh Mbak kayaknya. Kak M. Shofi. Izin bertanya, seperti yang sudah disampaikan, apakah kedepannya jika Indonesia terdapat regulasi yang bisa menjadi payung hukum blockchain tadi, apakah zakat blockchain ini menggantikan was atau BAS di Indonesia atau bagaimana? Gitu Mas. Monggo Mas. Baik, terima kasih Kak Sofi pertanyaannya.
Tentu kita berharap apa yang kita sampaikan ini di masa depan dapat terimplementasikan dengan baik. Nah, salah satunya didukung dengan regulasi dan payung hukum yang memadai bagi semua pihak. Nah, tetapi kemudian apakah blockchain ini menggantikan peran LAS, lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat di depan di masa depan? Tidak. Tetap LAS dan BAS ini akan selalu dibutuhkan sebagai operator di dalam menyalurkan dana zakat itu sendiri. Karena itu tadi blockchain kan sebuah sistem yang bagaimana kemudian dia terikat satu dengan yang lainnya. Artinya semua pihak itu terikat antara muzaki dengan mustahik, antara muzaki dengan amil zakat, antara amil zakat lembaganya dengan mustahik, begitu juga dengan lembaga amil zakat dengan muzaki. Nah, artinya tidak akan menghilangkan esensi daripada las dan bahas itu sendiri, tetapi kemudian justru dengan adanya blockchain ini akan mempermudah kerja lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat itu sendiri. Nah, paling tidak dengan adanya blockchain ini eh, terjadinya misalnya human error, kesalahan teknis yang dilakukan oleh personal, oleh manusia kita itu bisa dikurangi, diminimalisir. Begitu juga dengan blockchain ini akan adanya transparansi tracking terkait dengan dana penyaluran dana zakat. Nah, ini tidak akan menghilangi esensi ataupun peran daripada lembaga-lembaga tersebut, tetapi justru akan menguatkan tata kelola lembaga zakat itu sendiri. Oke. Mas tadi Gitu, kan gitu. juga disebutkan bahwa adanya blockchain ini tidak memerlukan apa ya, intervensi manual gitu nih. Itu maksudnya Iya. nggak memerlukan intervensi manual dari misalnya dari lembaga amil zakatnya atau tugasnya atau gimana ya? Oke. Jadi ini kan tadi yang kami katakan, Mbak, itu kan saling terikat antara satu Iya. dengan pihak yang lain. Nah, kalau misalnya sistem kita manual saat ini, itu misalnya ada pihak, pasti ada satu pihak yang mengintervensi, ataupun yang memiliki kuasa terhadap setiap transaksi. Misalnya nasabah dengan perbankan, pasti juga tentu bank memiliki intervensi, kuasa, dan lain sebagainya. Tapi dalam sistem blockchain ini, itu semuanya memiliki kuasa intervensi yang sama rata. Artinya misalnya saat lembaga di dalam lembaga zakat itu misalnya muzaki, mustahik, lembaga amil zakat itu melakukan transaksi, misalnya amil zakat itu mau menyelewengkan dana dengan mengubah dana transaksinya misalnya. Nah, itu tidak bisa diubah ujuk-ujuk. Kalau kita kan manual misalnya sekarang ini kwitansi misalnya banyak kan yang diubah di dalam proses transaksi tersebut. Nah, kalau dalam penggunaan blockchain itu tidak bisa diubah di ujuk-ujuk. Artinya semua harus ada yang menyepakati antara satu pihak dengan yang pihak lain. Misalnya saat melakukan pengubahan ataupun saat melakukan transaksi, lembaga amil zakat melakukan transaksi, itu muzaki perlu tahu transaksinya yang dilakukan. Begitupun juga dengan mustahik bisa membaca transaksi itu. Nah, saat transaksi itu justru berpotensi di dalamnya ada kecurangan, tentu bisa diketahui karena setiap pihak itu saling terintegrasi. Maka kemudian itu tadi yang kami katakan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kontrol penuh terhadap transaksi di dalam sistem blockchain itu sendiri. Maka kemudian akan mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan karena setiap pihak itu memiliki kontrol terhadap transaksi yang dilakukan di dalam sistem ini. Itu Tapi kira-kira Mbak. itu sistemnya real time atau memang butuh verifikasi Nah, dari sendiri gitu? sistemnya real time, Mbak, karena kemudian itu tadi setiap karena penggunaan blockchain ini kan juga menggunakan ini ya internet ya, artinya tetap membutuhkan sinyal dan lain sebagainya. Maka kemudian tetapi penggunaannya setahu saya, beberapa literatur yang saya baca paling tidak memiliki koneksi paling enggak 5G agar kemudian setiap transaksi dilakukan itu real time. Artinya antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan transaksi itu akan diketahui secara langsung dan itu mengurangi potensi kecurangan itu sendiri. Gitu Oke. kira-kira. Wah, ini ramai sekali, Mas. Yang tanya. Pertanyaan kedua, dari Kak Tamara Rizky. Untuk tingkat keamanan zakat, sistem blockchain ini berapa persen ya kira-kira Pak? Karena pembobolan data pasti begitu mudah ya Pak, apalagi teknologi. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Eh
Sejauh saya tahu saat ini belum ada sistem blockchain yang terbobol ya. Hmm. Sepengetahuan saya sampai saat ini. Karena saking canggihnya dan saking amannya keamanan data yang ada di dalam sistem blockchain. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin kita tidak bisa memberikan presentasi tingkat keamanannya sampai dengan 100%. Karena memang pasti masih ada potensi-potensi walaupun itu potensinya sangat kecil. Tetapi paling tidak sejauh sistem ini dijalankan, sejauh ini belum ada fakta empiris yang saya ketahui khususnya bahwa sistem blockchain itu terbobol. Karena itu tadi, setiap transaksi yang dilakukan di dalam komunitas blockchain ini, teknologi blockchain ini saling terhubung. Nah, antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, antara satu pihak dengan pihak lain saat ada transaksi itu membutuhkan validasi ya. Artinya kalau ada sistem ada seseorang pihak yang melakukan transaksi, misalnya anggaplah dalam satu sistem itu ada 5 orang, A, B, C, D, E. Nah, misalnya A dan B melakukan transaksi. C, D, E ini harus tahu bahwa A dan B ini melakukan transaksi. Begitupun dengan pihak B dan C. A, D, E ini harus tahu. Nah, maka kemudian sistem inilah yang kemudian bisa memberikan kepastian terhadap seluruh pihak. Kalaupun misalnya ada pembobolan data dan lain sebagainya, ini setiap orang, setiap pihak A, B, C, D E, ini memiliki data sistem yang sudah terkunci. Artinya tidak bisa dibobol, dibongkar. Nah, kalaupun misalnya sistemnya A terbobol, masih ada sistem B, C, D, E, dan seterusnya. Oleh karena itu, kepastian data keamanannya ini tervalidasi oleh banyak pihak. Nah, maka kemudian potensi kecurangan, potensi fraud tadi yang dilakukan oleh satu pihak, yang oknum pihak yang nakal misalnya, itu bisa dihindari karena setiap orang, setiap pihak di dalam sistem blockchain ini memiliki data real time antara satu pihak dengan pihak lain sehingga mengurangi potensi kecurangan itu tadi. Itu mungkin kira-kira Mbak. Oke, Mas Zulfikar, saya tuh penasaran. Kalau di lembaga amil zakat atau BES sekarang ini kan setiap laporan keuangan itu ada apa ya penilaian lah auditnya gitu. Nah, Kalau blockchain ini gimana Mas? Apakah blockchain juga ada blockchain wajar tanpa pengecualian? Oh, gimana Mas? pripun Mbak, maaf yang agak akhir kurang ini. Ya, ya, kan tadi itu kan di laporan keuangannya apakah juga diaudit, kemudian apakah nanti juga ada blockchain, zakat blockchain wajar tanpa pengecualian gitu. Ini tetap di dalam sistem blockchain ada audit, tapi auditornya auditor independen. Nah, karena Hmm. eh, kalau misalnya lembaga zakat manual, kita tahu kan biasanya ada Ya, auditor independen, ataupun misalnya biasanya ada misalnya kita biasanya dengar WTP, wajar tanpa pengecualian saat melakukan audit terhadap lembaga zakat. Tapi kadangkala ada auditor yang nakal juga. Artinya, auditor ini melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan data ataupun perubahan data yang itu justru merugikan muzaki yang menitipkan dananya kepada lembaga zakat. Nah, walaupun kemudian di dalam lembaga zakat manual misalnya kita tahu bahwa tetap ada auditor, tetap ada pengecekan dan lain sebagainya, itu tetap ada potensi-potensi perubahan penyelewengan data. Tetapi kemudian di dalam sistem blockchain ini itu tetap ada auditor independen, tetapi kemudian karena transaksinya antara satu pihak dengan pihak lain itu saling terintegrasi, smart contract artinya terdesentralisasi, tidak terfokus pada satu pihak, karena setiap pihak memiliki data real time di dalam setiap transaksi, maka itu akan mencegah terjadinya kecurangan itu tadi, penyelewengan dana, penyalahgunaan data, dan seterusnya. Nah, lebih lagi ditambah oleh validator dan juga auditor independen, maka kemudian akan menutup ruang-ruang kemungkinan untuk melakukan kecurangan itu terjadi. Nah, maka kemudian kalau kita tahu saat ini walaupun ada auditor, mungkin itu masih bisa mengurangi potensi kecurangan, tetapi tetap ada celah-celah. Nah, blockchain ini berusaha untuk menutup segala celah terjadinya potensi kecurangan itu tadi, karena setiap smart contract itu yang menjadi karakteristik daripada blockchain, karena saling terhubung antara satu pihak dengan pihak lain karena ada data real time yang pasti yang dapat diketahui oleh semua pihak di dalam sistem itu. iya. Itu mungkin, Pak. Pertanyaan selanjutnya.
Iya. Mbak Li. Sepertinya lembaga keuangan, terutama bank syariah, bisa menjadi inisiator karena ada Oh, fitur swap di m-bankingnya. Nah, sistemnya ini nanti seperti ada bukti transfer kepada mustahik atau tujuan transfer seperti transaksi biasa. Jadi bukan cuma mendapat bukti pembayaran. Gitu. Gitu, Mas. Ini kayaknya klarifikasi deh. kapan ya? Iya. Ya betul, Mbak Mbak siapa yang Mbak Li ya. Nah, benar beberapa m-banking juga kita tahu bahwa ada sistem eh, yang memberikan ruang untuk nasabahnya menyalurkan dana zakat. Termasuk juga BS ini. Kalau kita buka aplikasi m-bankingnya, ada salah satu sistem yang memberikan ruang untuk muzaki untuk menyalurkan dana zakat. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat, ini hanya diintervensi oleh satu pihak, yaitu pihak bank BSI. Nah, kita cuma melakukan transfer, ada alat bukti pembayaran transfer, pembayaran zakat. Tapi kita tidak tahu kemana dana tersebut disalurkan, kepada siapa, mustahik siapa dana tersebut disalurkan, dan lain sebagainya. Nah, walaupun kemudian ini sudah baik menyalurkannya melalui fitur m-banking karena tetap ada bukti pembayaran dan lain sebagainya, tetapi kemudian blockchain ini salah satu karakteristiknya yang lain yaitu ada sistem tracking, artinya setiap transaksi yang dilakukan itu dapat ditelusuri. Misalnya kita transfer sebagai muzaki kepada lembaga amil zakat melalui sistem blockchain. Kemudian lembaga amil zakat itu akan menyalurkan kepada mustahik. Mustahik ini akan digunakan untuk apa? Apakah kemudian kapan disalurkan? Untuk apa digunakan? Dan seterusnya. Jadi seluruh perangkat-perangkat yang menjadi daripada indikator transparansi, artinya ada bentuk transparansinya, akuntabilitasnya itu coba dibangun oleh sistem blockchain. Kalau kita kan tahu kalau m-banking kan hanya sekedar transfer, tapi lewat blockchain ini semua sistem itu transparan, artinya semua pihak itu memiliki kuasa itu tadi untuk mengetahui setiap transaksi itu kemana mengalir. Itu kira-kira tambahannya. Matur nuwun Mbak Li tambahannya. Jadi kalau blockchain itu setiap mustahik harus memiliki apa namanya ya, eh, memiliki rekening. Iya, semacam akun gitu ya. Nah, itu tadi salah satu persoalan kita kan Hmm, pemerataan teknologi. Sejauh ini kan teknologi belum meratakan ya, Mbak. iya, Jangankan untuk berbicara tentang blockchain, berbicara tentang teknologi biasa aja, mungkin kita masih banyak yang gagap. Nah, oleh karena itu, ya salah satu PR penting kita untuk memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat tentang blockchain ini sendiri, karena memang pemahaman masyarakat kita masih belum terlalu familiar dengan sistem blockchain ini sendiri. iya, Itu iya. mungkin PR di masa depan ya, Mbak Anggi. Saya sepakat kalau ini disebutnya teknologi masa depan sih, Mas. Bahkan nggak usah kita berbicara mustahiknya, mungkin muzakinya aja masih sangat tidak familiar ya dengan Iya, jenis betul jenis. Mbak, Muzakinya. Karena memang juga kita tahu banyak ini kan ya, langsung menyalurkan kepada mustahik ya. Selain karena mungkin karena kurang kepercayaannya, karena itu tadi persoalan transparansi, ada juga mungkin yang nggak mau ribet, atau mungkin disalurkan ke saudara tetangganya yang langsung biar nggak mau ribet itu sih. Ya, ini memang PR besar sih untuk lembaga amil zakat maupun Iya, badan betul amil Mbak. zakat untuk bisa apa ya, eh, me- mensosialisasikan zakat blockchain ini. Iya, Muzakinya aja mungkin belum paham, ya, apalagi mustahik yang akhirnya. Iya, betul Mbak. merupakan tentang gitu ya. Dan belum lagi yang terdapat di pelosok-pelosok desa. Iya, Itu kan sistemnya akun ya. iya, betul Mbak. Bahkan Karena mungkin membutuhkan teknologi juga, iya. ya, nah, mungkin besok eh, pasti Mas Zulfikar juga menjadi salah satu inisiator untuk nanti bisa Insya menerapkan Allah. blockchain. Iya. Mudah-mudahan. Itu ada lagi teman-teman sekalian. Sebenarnya ini benar-benar nggak terasa waktunya, Mas. Oh Karena iya, sangat udah menarik jam sekali. 10 lebih ya. Mungkin ada sebelum closing statement teman-teman semuanya, eh, untuk informasi tadi saya agak skip
bahwa Mas Zulfikar ini merupakan eh, termasuk di S1 di ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis, tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Zulfikar. Iya. Kemudian S2 beliau tuh ada di Magister Ekonomi Syariah di FEB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian saat ini Mas Zulfikar sedang menempuh studi doktor perekonomian Islam dan industri halal di Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Jadi pasti Mas Zulfikar ini setiap harinya sudah sangat bergelut nih dengan ekonomi Islam. Masih perlu banyak belajar juga nih Mbak Najim ini. Sama ya. Jadi, eh, setelah ini mungkin Mas Zulfikar ada closing statement untuk nanti sebelum kita menutup diskusi kita yang sangat menarik. Mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan. Nanti bisa ditambahkan di lain waktu ataupun bisa kita diskusi. Monggo Mas Zulfikar untuk closing statement pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Najmi. Mungkin sebagai penutup dari saya, apa yang kita pelajari mungkin ya, kita diskusikan, kita bahas pada malam hari ini tentu masih sangat jauh daripada realitas implementasi kita di lapangan. Tetapi kemudian usaha-usaha yang kita lakukan hari ini tentu menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat, khususnya dalam konteks distribusi harta di kalangan umat Islam. Karena tentu dengan pengelolaan tata kelola lembaga zakat yang baik, tentu akan mampu mengoptimalkan dana zakat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya yang mungkin bisa kita lakukan hal ini adalah dengan memberikan ide, salah satunya dengan mendiskusikan ini, zakat blockchain, bahwa dengan blockchain ini, walaupun mungkin implementasinya masih sangat jauh, tetapi paling tidak kita bisa membuka, memulai ruang-ruang diskusi seperti ini agar kemudian menjadi perbaikan bagi perekonomian kita dan tentu menjadi pahala jariah bagi kita semua. Itu aja mungkin Pak Najmi. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Mungkin saya tutup nih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitupun adanya icons ini ya Mas Zulfikar itu merupakan jembatan dari teman-teman mungkin Mas Zulfikar sebagai expert ekonomi bertemu dengan kami-kami yang juga memiliki apa minat untuk belajar ekonomi Islam akhirnya dipertemukan di icons ini untuk belajar bersama dan malam ini kita dapat ilmu baru tentang zakat blockchain yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita. Ternyata eh, teknologi itu tidak hanya kita pandang sebagai mudaratnya dan seperti itu. Ketika teknologi itu kan seperti pisau ya, pisau itu mau kita Oke. gunakan untuk apa gitu. Ternyata teknologi itu sangat banyak masalahnya, sangat, sangat banyak manfaatnya. Salah satunya ini kita nanti bersama-sama untuk bisa mengimplementasikan data blockchain ini untuk tadi mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari penerapan teknologi. Nonton Mas Zulfikar, Matur nuwun Mbak. Insya Allah nanti terima kapan-kapan bisa diskusi lagi. siap. Semoga lancar studinya Mas Zulfikar segera. Amin. Sudah disertasi ya Mas? Belum Mbak, baru masih teori. Insya Allah semester Oh, depan memulai. oke. Semoga segera mendapatkan judul Oke. disertasi. Oke. Kalau Mbak. Iya, iya. Kalau itu saya tutup saya sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati masyarakat dan teman-teman. Saya tutup. Bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ada nuwun Mbak semua. Najmi, nggih teman-teman izin pamit nggih. Gimana? Nggih.